Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, Bu? Ibu Siti. Silakan, Bu Siti. Saya ada niatan kalau ada izin Allah, saya ingin berangkat umroh, tapi kendalanya saya punya penyakit serius, jantung koroner, ginjal dan diabetes. Karena saya masih tidak beraktivitas sehari-hari. Kalau banyak jalan cuma seperti yang saya tanyakan, apakah harus lihat dokter dulu sampai dia dinyatakan boleh berangkat umroh, dan Gimana, Bu? Maaf, Bu. Yang ginjal apa? Barusan yang terakhir Ibu bilang apa? Boleh, apakah mau umroh harus ada Kir dokter dulu sampai dinyatakan boleh berangkat enggak gitu pertanyaannya. Dan tempat saya kalau mau berangkat umroh juga ada antara syukuran wajiban seperti yang mau berangkat haji sekarang, apakah itu wajib? Yang kedua, pertanyaan dari suami saya, kalau Jumatan setelah azan juga ada yang langsung sholat, apakah itu sholat rawatib atau bukan gitu? Sholat apa, itu sholat dengan apa gitu? Saja Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu, ya. Kalau kita bicara umroh, bicara haji, itu ibadah yang harus ada unsur istitoah, kemampuan. Jadi unsur kemampuan. Mampu ini banyak unsur. Mampu ekonominya, mampu materi maksudnya ya, mampu kesehatannya gitu. Jadi haji dan umroh itu ada unsur mampu. Nah, boleh jadi uangnya ada untuk umroh, tapi fisik tidak memungkinkan. Nah, yang bisa membaca kondisi fisik ya tentu saja dokter. Jadi Ibu karena ada jantung koroner, ada ginjal tadi, ada diabetes ya. Nah, Ibu konsul sama dokternya. Dok, saya mau umroh, apakah memungkinkan enggak? Nah, oh boleh Bu, tapi nah dia ngasih sejumlah kemungkinan ngasih obat, ngasih rekomendasi dan lain sebagainya untuk rujukan ke rumah sakit sana. Ya kalau itu udah dinyatakan oke oleh dokter ya Ibu bisa pergi. Ada jamaah yang umroh yang harus cuci darah, bisa cuci darah di sana, tapi sebelum pergi konsul dulu sama dokter ginjalnya, kalau cuci darah di sana gimana, sehingga dari sini sudah bawa obatnya untuk adaptasi obat dan lain sebagainya. Jadi yang cuci darah saja ada, gitu kan? Nah, tapi tidak ujug-ujug pergi tentu saja, tapi ada rekomendasi dari yang ahli gitu. Jadi hukumnya sudah kembali kepada pendapat ahli. Nah, jadi Ibu karena cukup kompleks penyakitnya, ya harus datang, harus atas sepengetahuan dan rekomendasi dari dokter. Kalau dokter tidak merekomendasikan ya jangan memaksakan, karena ibadah umroh dan haji kan ada unsur istitoah, mampu, ya, mampu. Ada beberapa jamaah umroh yang pergi dengan percikan iman. Ada yang bilang, Pak Am, sebenarnya saya baru operasi ini. Pak Am, saya sebenarnya punya penyakit ini, punya penyakit itu. Ya, saya cuma mengatakan, Ibu sudah konsul sama dokternya? Sudah. Apa kata dokter? Untuk kondisi seperti ini boleh, tapi begini-begini. Oke, insya Allah Ibu berangkat. Dan alhamdulillah, ya, semuanya di sana tidak sampai masuk rumah sakit, tidak apa, karena ngikutin saran dokter gitu. Ibu boleh, tapi Ibu tawafnya sama sa'inya harus pakai kursi roda ya gitu. Ikutin, jadi saya ngikutin apa yang direkomendasikan oleh dokter dia. Jadi bagi yang daftar misalnya ke percikan iman dengan bawa kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, biasanya kita apa kata rekomendasi dokter? Oh, harus pakai kursi roda, ya harus pakai kursi roda gitu ya. Nah itu contoh Bu. Jadi memang Ibu karena kondisi fisik harus rekomendasi dokter. Kalau dokter tidak merekomendasikan ya kita nggak usah ngotot, karena dia bicara atas dasar ilmu. Kan ada ayat yang mengatakan fas'alu ahla dzikri
In kuntum la ta'lamun. Tanya orang berilmu kalau kamu tidak mengerti. Nah, tanya bukan sekedar tanya, tetapi ikuti yang menurut orang berilmu itu sarankan. Ikuti saran orang yang berilmu itu, gitu. Ya Bu ya. Nah, kalau misalnya Ibu oke, Ibu boleh pergi. Apakah mau pergi umroh itu harus seperti haji, ada syukuran? Sebenarnya apapun yang menurut kita bisa bikin bahagia, ya kita boleh syukuran. Syukuran anak lulus kuliah, boleh. Syukuran punya rumah baru, boleh. Syukuran punya mobil baru, boleh. Syukuran mau umroh, boleh. Jadi ibu mau syukuran, boleh. Karena ada ayat yang mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau kau punya nikmat, ceritakan nikmat itu, ya. Nah, jadi kalau ibu akhirnya dibolehkan berangkat umroh, lalu ibu mengundang teman, tetangga, ya majelis taklim yang biasa ibu hadiri, boleh. Tapi ada juga yang, dah cuma umroh, saya mah ini aja, teman-teman aja sih, syukuran cuma 20 orang, teman-teman sama tetangga dekat, boleh, nggak apa-apa, pokoknya semampu kita aja. Namun syukuran umroh, syukuran haji bukan persyaratan umroh dan haji. Dan jangan merasa tidak afdol. Aku mah haji teh nggak afdol. Kenapa? Nggak syukuran dulu. Nggak ada kaitan itu. Nggak ada kaitan. Jadi mau syukuran, tidak syukuran, silahkan sesuai dengan kadar kemampuan dan lihat situasi yang ada. Gitu ya Bu ya. Itu kalau urusan syukuran umroh atau syukuran haji. Intinya kita mengundang teman, tetangga, sahabat karib, lebih ke ingin didoakan, ingin supaya kita lebih berkah perjalanan, itu saja. Tapi kalau syukuran, umroh atau haji diniatkan untuk pamer, ya jadi salah. Pindah rumah syukuran untuk pamer, nah salah ya. Tapi kalau saya pindah rumah, punya rumah baru, berterima kasih kepada Allah gitu ya, dan biar teman saudara-saudara itu tahu alamat rumahnya di mana, ya tidak apa-apa. Jadi yang penting tuh nawaitunya. Innamal a'malu binniyat. Segala aktivitas itu kan bergantung niatnya. Jadi ibu luruskan hati bahwa itu memang untuk supaya dapat untaian-untaian doa terindah dari teman-teman kita. Ya, kalau ibu mau syukuran boleh, tidak juga nggak apa-apa. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, kalau udah adzan terus ada sholat 2 rakaat, nah mohon maaf itu tidak ada dalilnya sebenarnya. Yang ada dalilnya, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusolli rakaatain. Jadi bapak-bapak kalau masuk masjid, ya mau Jumatan tuh jangan duduk dulu sebelum ada sholat 2 rakaat. Nah, yang ada itu setelah adzan nggak ada sholat, langsung aja adzan terus ceramah sebenarnya, ya. Nah, jadi keterangan tadi kalau kamu masuk masjid, nah itu sebabnya untuk Jumatan yang tidak di masjid, bapak-bapak hati-hati tuh. Jumatan itu kan tidak selamanya di masjid, ada yang di aula. Nah, di aula tidak ada tahiyatul masjid. Aula juga tidak ada tahiyatul aula. Ada yang di lapangan parkir ya, misalnya di mall itu ada yang di basement gitu. Nah, sholat Jumat di basement, nggak ada tahiyatul basement, nggak ada. Yang ada kan tahiyatul masjid. Jadi kalau kita sholat Jumat di aula, di basement, di gelanggang olahraga, berarti masuk ke tempat sholat duduk aja langsung. Karena itu bukan masjid. Kecuali kalau kita sholat 2 rakaat, niatnya syukrul wudu, boleh-boleh saja. Kita kan wudu nih, udah wudu masuk masjid, sholat 2 rakaat, niatnya syukrul wudu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya lihat banyak gitu orang kok sholat di ini jelas-jelas ruang serbaguna digunakan untuk Jumatan. Kalau di kantor itu kan ada yang lobby, malah lobby dijadikan untuk sholat Jumat, ya. Nah, itu nggak ada tahiyatul lobby. Nah, kemudian di basement tidak ada tahiyatul basement. Di aula tidak ada tahiyatul aula. Yang ada itu tahiyatul masjid. Nah, jadi kita sholat 2 rakaat saat masuk itu kalau itu sholat Jumatnya di masjid gitu. Tapi kenapa saya mah ada sholat 2 rakaatnya tuh syukrul wudu, ya nggak apa-apa. Kalaupun Anda sholat 2 rakaat niatnya syukrul wudu di aula, di basement, ya, di ruang serbaguna, ya nggak apa-apa. Kalau niatnya syukrul wudu termasuk. Nah,
Bapak-bapak tolong perhatikan kalau Anda sholat di masjid, kebagiannya di luar. Nah itu nggak ada tahiyatul masjid. Anda sholatnya di luar kok, bukan di dalam masjid. Kan keterangannya itu idza dakhala ahadukumul masjidah. Kalau kamu mau masuk masjid. Nah Anda dapatnya di lapangan. Walaupun memang lapangan itu adalah lapangan sekitar masjid, halaman masjid. Tapi halaman masjid bukanlah masjid. Gitu. Halaman masjid bukanlah masjid. Karena kalau di masjid mah kan tidak boleh jual beli. Kalau di lapangan mah boleh jual beli. Di halaman masjid mah boleh jual beli. Gitu kan. Nah jadi memang ada hukum yang membedakan antara halaman masjid dan dalam masjid. Jadi kesimpulannya tidak ada sebenarnya setelah adzan sholat 2 rakaat ya. Nah, tidak ada. Yang ada adalah, maksudnya tidak ada contohnya. Yang ada contohnya, begitu kita masuk masjid, langsung sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau di luar masjid, niatnya syukrul wudu. Nah, setelah itu kita bisa sholat intidhor. Sholat intidhor itu sholat menunggu khotib naik mimbar. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai khotib naik mimbar. Nah, kalau itu ada dalilnya. Ya, gitu. Tapi kalau adzan terus sarolat orang teh, terus adzan lagi, nah tanpa mengurangi rasa hormat, ini tolong dicek dalil-dalilnya, ya, gitu. Dicek dalil-dalilnya ada nggak yang seperti ini. Setahu saya ini tidak ada keterangannya, begitu. Wallahu a'lam bishawab.